Film dimulai dengan memperkenalkan seorang pria tua bernama Bram Verdosa. Uniknya, tokoh utama kita kali ini bukan orang biasa. Soalnya, sehari-hari dia bekerja sebagai konsultan yang disewa oleh maskapai penerbangan untuk mencari tahu penyebab kecelakaan pesawat. Kemampuannya itu sangat langka, jadi jangan heran jika Bram bergelimangan harta. Kehidupan Bram tak sesempurna yang kita lihat. Soalnya istrinya punya hobi selingkuh. Bahkan sore itu terlihat ia sedang menghabiskan waktu bersama pria hidung belang di sebuah hotel bintang 5. Uniknya Bram sudah mengetahui kebusukan mereka, dan anehnya bukannya marah, diam-diam ia menyelinap ke kamar mereka untuk memastikan kembali kelakuan istrinya. Setelah puas menghabiskan waktu bersama selingkuhannya, istri Bram yang bernama Kenya pun pulang ke rumah yang luasnya bagai istana. Sayangnya, walaupun semua keinginannya telah dipenuhi, ia masih saja bermain api di belakang suaminya. Di sini Bram berpura-pura bodoh. Bahkan masih saja coba memperbaiki rumah tangganya dengan menyatakan perasaannya ke Kenya. I love you. Sayangnya, ucapan cinta itu selalu saja ditanggapi dengan sinis. Seakan-akan ia muak karena punya suami yang sudah memasuki usia lansia. Karena sudah tak tahan lagi dengan sikapnya, Bram pun membongkar semua kebusukannya selama ini dan mengakhiri rumah tangga mereka dengan melepaskan sebuah tembakan. Suara tembakan tadi langsung menarik perhatian para tukang kebun di rumah tersebut. Namun, ketika mereka coba mengecek ke dalam, tiba-tiba Bram kembali melepaskan tembakan. Setelah melampiaskan emosinya, Bram bergegas memanipulasi TKP dengan mengganti semua selongsong peluru bekas tembakan tadi. Bahkan menyeret tubuh istrinya ke titik tertentu, lalu memusnahkan pakaian yang terkena bubuk mesium dan mensterilkan tubuhnya menggunakan air panas. Para penjaga kebun tadi segera melaporkan kejadian itu ke polisi. Mereka mengira Tuan Bram sedang disandra oleh perampok. Makanya seorang detektif sekaligus ahli negosiator bernama Teddy pun diutus untuk menyelamatkannya. Uniknya, Teddy adalah selingkuhan Kenya. Dan sejauh ini dia sama sekali tidak tahu kalau rumah yang akan dimasuki adalah milik selingkuhannya. Soalnya setiap kali mereka bertemu, Kenya selalu menyembunyikan identitas aslinya. Bram sama sekali tak memberikan perlawanan, bahkan mempersilahkan sang detektif untuk masuk seorang diri. Tapi tentu saja, karena khawatir ini adalah sebuah jebakan, Teddy pun meminta agar Bram mau meletakkan senjata di tangannya. Tawaran itu pun diterima, asalkan Teddy juga melakukan hal yang sama. Apa yang sebenarnya Bram rencanakan? Soalnya bukan hanya menyerahkan diri, ia bahkan tak ragu untuk mengakui perbuatannya tadi. She all right? I shot her. You shot your wife. It's just like I got the gun and I shot her in the head. Tentu saja Robson tak kaget, tapi hal itu tak sebanding ketika ia menyadari kalau istri Bram adalah sosok Kenya. Nah, ketika perhatian sang detektif sedang teralihkan, diam-diam Bram mengambil kembali senjata di meja dan akhirnya ternyata tembakan tadi tak menewaskan Kenya. I read somewhere that the best place to find a pulse is in the femoral artery. Jesus Christ. It's on the inner surface of the upper thigh. Namun tetap saja luka serius itu membuatnya dalam kondisi koma. Teddy terlihat sangat marah bahkan mewanti-wanti rekannya supaya nanti diizinkan menginterogasi orang yang telah melukai kekasihnya. Di lain sisi, bukannya sedih karena sudah tertangkap, Bram malah tak berhenti tersenyum seakan-akan sedang merencanakan sesuatu. Film berpindah sejenak memperkenalkan seorang jaksa muda dan cerdas bernama Willy. Sejauh ini hampir semua kasus berhasil dia menangkan. Jadi jangan heran jika salah satu kantor pengacara paling top di negara Amerika sampai ingin merekrutnya. Saking berbakatnya,
Bosnya sendiri yang bernama Jack sempat mewanti-wanti Willy supaya tak beralih profesi menjadi pengacara. I took on 2 or 3 cases for everyone I gave away. Always win working at Wooden Sims. I don't like to. Lagi pula, kemampuannya itu sangat berguna dalam menegakkan keadilan. Sayangnya, nasihat tersebut tak bisa mengubah keputusannya. Sebenarnya sore itu Willy ingin pergi menghadiri acara pesta di tempat kerja barunya. Namun sahabatnya tiba-tiba nelepon dan memintanya menangani kasus percobaan pembunuhan yang Bram lakukan kemarin. Tadinya tawaran itu sudah ingin dia tolak, mengingat sebentar lagi masa kerjanya akan berakhir. What, Norman? You got an attempted homicide. Guy shot his wife. She's in a coma. Tapi temannya bersikeras. Lagi pula menurutnya ini kasus gampang banget dimenangkan. Soalnya alat buktinya sudah lengkap, bahkan si pelaku telah memberikan pengakuan resmi. Sambil mengenakan taksido untuk pesta nanti malam, Willy pun menyempatkan diri mampir ke pengadilan untuk menghadiri sidang pembukaan. Uniknya, walaupun kaya raya, Bram menolak untuk menyewa jasa pengacara. Bahkan kala itu, ia langsung memecat pengacara yang telah disediakan pemerintah untuknya. Myself. Surely you won't have trouble I was not guilty, but I also want to waive my right to counsel and represent. Putusannya ini membuat hakim maupun jaksa sampai keheranan. Nah, umumnya ketika seseorang sudah mengakui kejahatannya, mereka tak akan lagi minta supaya kasusnya diselesaikan lewat sistem juri. Anehnya, hal itu tak berlaku bagi Bram. Keputusannya ini sempat membuat Willy ingin mundur karena pastilah sidangnya akan memakan waktu yang lama. Tapi mengingat semua barang bukti sudah dipegang oleh kepolisian, ia pun merasa tak ada salahnya memenangkan satu kasus lagi sebelum meninggalkan profesinya sebagai jaksa. Saat akan pergi dari sana, tiba-tiba Willy dihampiri oleh detektif Teddy. Kedatangannya tak lain untuk memperingatkannya supaya jangan terlalu meremehkan lawannya kali ini. Namun, semua peringatan itu tak dia gubris, mengingat dirinya sudah terlambat menghadiri acara nanti malam. Who the hell are you? I'm, Lieutenant. So what can I do for you? You should be taking this seriously. Be careful with this guy. Tak lama setelahnya, peringatan Ted menjadi kenyataan karena tiba-tiba Willy ditelepon oleh rekannya di kepolisian. Detektif yang menangani kasus ini bernama Flores menyampaikan kalau pistol yang selama ini diduga sebagai alat pembunuhan ternyata tak pernah ditembakkan sama sekali. Flores, I got bad news. It's just no good as evidence. Never been fired. Kondisinya seperti baru dibeli dan memang baru keluar dari toko sebulan yang lalu. Anehnya lagi, semua selongsong peluru yang ditemukan di TKP juga tak sesuai dengan yang Bram beli. Bisa dibilang, salah satu alat bukti mereka kini telah cacat dan tak bisa lagi dibawa ke persidangan. Malam itu di tengah pesta, Willy berkenalan dengan calon atasannya yang bernama Nicky. Sejak pandangan pertama, ia langsung menaruh hati padanya. Dan uniknya, jaksa muda ini tak ragu untuk menunjukkan perasaannya di hadapan banyak orang. Keesokan harinya, polisi coba kembali menyisir rumah Bram untuk mencari alat bukti pembunuhan lainnya. Willy maupun detektif Flores yakin si pelaku masih menyembunyikan senjata pembunuhannya di sana. Sayangnya, walaupun sudah dibongkar sana-sini, hasilnya tetap nihil. Bye-bye now. All right, good. We got no other sign of a gun found at the scene. No weapon. No powder on his hand. Walaupun berbagai kejanggalan sudah bermunculan, Willy masih saja menganggap remeh kasus ini karena merasa paling tidak masih ada alat bukti lainnya. Alhasil, siang itu ia lebih memilih menghabiskan waktu bersama Nicky. Singkat cerita, beberapa jam kemudian Willy tiba-tiba dapat paket berisikan berkas untuk persidangan besok. Dokumen itu tadinya dia kirimkan ke Bram supaya bisa mempersiapkan pembelaannya saat di hadapan juri nanti. Tapi kocaknya malah dikembalikan dalam kondisi dicoret-coret. Nah, karena penasaran dengan sikapnya, ia pun langsung menemuinya di penjara. Bram terlihat sangat mendominasi pertemuan tersebut, padahal harusnya sebaliknya. Bahkan, ia mulai bercerita soal kehidupan pribadi Willy yang sedang sibuk merencanakan karirnya sebagai pengacara. How's my wife? Sure she's been better though. Tentu saja Willy sempat terheran-heran bagaimana bisa kakek tua ini mendapatkan info tersebut. Dan ternyata sejak terakhir kali mereka bertemu, diam-diam Bram menyewa jasa investigator swasta untuk mengulik kehidupannya. Uniknya secara hukum, hal itu sah-sah saja. Bram sangat yakin akan bebas dari segala tuntutan. Oleh karena itu, dibanding lawannya merasakan kekalahan,
Ia pun menawarkan Willy untuk berpindah haluan dan jadi pengacarnya saja. Willie, I'd like you to consider becoming my lawyer. I'll pay you lots of money. Are you out of your mind for your offer? I'm gonna stay right where I am. Tentu perkataannya itu dianggap seperti mimpi di siang bolong. Lagi pula, walaupun senjata pembunuhannya belum ditemukan, paling tidak polisi masih mengantongi surat pengakuan resminya kemarin. Sebelum berpisah, Bram bercerita bahwa ayahnya adalah seorang peternak ayam. Setiap malam, mereka biasa menghabiskan waktu memisahkan telur-telur yang cacat hingga layak dijual. Uniknya, Bram selalu berhasil menemukan kekurangan dari setiap telur di hadapannya. Kemampuan itulah yang membuatnya dipercaya menyelidiki kasus-kasus kecelakaan pesawat. Pokoknya ia selalu berhasil menemukan celah dari setiap musuhnya. Dan menurutnya, kelemahan Willy adalah sifatnya yang selalu ingin menang. Keesokan harinya, persidangan pun digelar. Willy mulai menghadirkan para saksi dimulai dari tukang kebun yang Bram pekerjakan di rumahnya. Ia perlahan menggiring opini untuk meyakinkan para juri bahwa saat percobaan pembunuhan terjadi, satu-satunya orang yang berada di samping Kenya adalah suaminya sendiri. Uniknya, Bram menanggapi tuduhan itu dengan sangat santai. Bahkan hakim sempat terheran-heran melihat sikapnya yang sejak tadi cuman sibuk menggambar. Karena senjata pembunuhan yang belum juga ditemukan, Willy berusaha menggirim para saksi selanjutnya agar memberikan pernyataan yang sama seperti tukang kebun tadi. Dan begitu semua juri mulai berpihak padanya, ia pun memanggil detektif Ted sebagai saksi penutup. Soalnya, dialah yang mendengarkan pengakuan Bram kemarin. Nah, inilah momen yang si kakek jenius tunggu-tunggu. Tiba-tiba ia melayangkan interupsi dan menyatakan bahwa berdasarkan hukum, kesaksian Ted tak bisa diterima di persidangan. Soalnya berstatus sebagai selingkuhan si korban, sehingga penilaiannya dianggap tidak objektif. Semua orang sontak kaget, termasuk Ted. Dia tak menyangka jika Bram sudah mengetahui rahasianya. I'm sorry, Arnold, but what would you call it legally when the officer who arrested you was rather disgusting too, I think. But I don't know, maybe I'm wrong. Having sexual intercourse with your wife. Willy merasa dipermainkan. Namun Bram bilang itu bukan salahnya. Sebagai jaksa harusnya dialah yang bertugas untuk memastikan kredibilitas setiap saksi yang dibawa ke persidangan. Situasi semakin memanas. Ketika Bram mengaku, Ted memaksanya menandatangani surat pengakuan kemarin. Tidak dipungkiri, dia memang hadir dalam proses interogasi dan secara hukum ini adalah pelanggaran berat. Harusnya polisi yang menjalin kasih dengan korban tidak boleh menangani kasusnya. Saat itu juga hakim langsung membatalkan alat bukti tersebut. Dan jika polisi tak berhasil menemukan alat bukti baru, maka Bram dapat dinyatakan bebas dari segala tuntutan. Insiden tadi benar-benar memalukan. Bagaimana mungkin seorang jaksa yang hampir tak pernah kalah di persidangan tiba-tiba dipermalukan oleh seseorang yang bahkan tak punya pengalaman di bidang hukum? Itulah alasan mengapa atasannya sangat marah, bahkan menuduhi. Sembrono akibat terlalu sibuk merencanakan perpindahan karirnya. Sehingga Joe pun memutuskan mengeluarkannya dari kasus ini. Nah, masalahnya insiden tadi ternyata juga sudah sampai ke telinga pimpinan di kantor barunya. Hampir saja tawaran kerja itu mereka urungkan. Untungnya Nicky pasang badan dan bersikeras untuk merekrutnya. Tapi sebagai gantinya, Willy tak boleh lagi menangani kasus tersebut. Sebenarnya alasan utama mengapa Nicky rela berkorban tak lain. Karena diam-diam menaruh hati padanya. Bahkan malam itu, keduanya sempat bobo bareng. Sepulangnya ke rumah, Willy tiba-tiba menerima paket misterius yang begitu dibuka, isinya ternyata cangkang telur. Saat itu juga dia langsung menyadari dari mana paket itu berasal. Keesokan paginya ia pun langsung menghadap atasannya dan memohon supaya kembali ditugaskan untuk menangani kasus Bram. Dia bahkan rela merendahkan diri dan mengakui kalau dirinya sempat ceroboh. Namun Joe coba memperingatkan konsekuensi dari keputusannya. Seandainya dia kalah sekali lagi, maka reputasinya akan hancur berantakan. Perkataan Joe perlahan jadi kenyataan karena setelah menggeledah untuk kedua kalinya, polisi belum juga berhasil menemukan pistol yang Bram gunakan kemarin. Willy yang keras kepala bersikeras supaya polisi kembali menyisir rumah tersebut. Karena infonya, setelah melepaskan tembakan Bram, tak meninggalkan kediamannya sama sekali. Maybe he dissolved it in acid. Detective, you tied to a goddamn helium balloon.
Maybe. In fact, the blues make it very difficult for me to do Di more. lain sisi, akibat aibnya terbongkar, rumah tangga maupun karir Teddy langsung hancur berantakan. Ya, ternyata selama ini dia juga sudah berkeluarga, bahkan punya anak. Willy mendatanginya tak lain untuk menanyakan, bagaimana mungkin kamu tak menyadari kalau Bram adalah suami dari selingkuhanmu? I didn't know her last name. Get called to your girlfriend's house? Real one, anyway. Dan akhirnya Ted pun mulai bercerita kalau setiap minggu dia dan Kenya sepakat untuk bertemu di tempat dan waktu yang sama. Masing-masing dari mereka tak boleh mengatakan nama aslinya. Questions asked, and there were no phone calls, and that's Get the feeling that she had all these rules because she'd been doing it I before. can understand this because you're a fucking lawyer, but Namun siapa yang menyangka peraturan bodoh itu berhasil diketahui oleh Bram dan dimanfaatkan dalam persidangan kemarin. Dari sana, Willy coba mampir ke hotel yang biasa Kenya dan Teddy gunakan sebagai tempat selingkuh. Setelah melihat secara seksama, ia berhasil menyadari kalau di sana terdapat sebuah CCTV. Ia pun segera meminta rekamannya. Siapa tahu bisa jadi petunjuk baru. Siang itu, Willy juga coba mampir ke kantor Bram. Niatnya sih sekedar ngecek-ngecek biasa, tapi tiba-tiba telepon berdering dan ternyata What, were they planning a trip next week? Excuse me. It's for you. Speak up. Hello? Hey, Willie, old sport. How's it going? Bram seakan-akan bisa membaca langkah lawannya. Willy sampai kebingungan. Jelas sekali jika semua ini sudah direncanakan sejak awal, rasa frustasi itu semakin memuncak ketika polisi kembali mencoba menggeledah kediaman, tapi tak kunjung berhasil menemukan senjata pembunuhannya. Saking putus asanya, Willy sampai ke rumah sakit berharap Kenya bangun dari koma. Rasa optimis itu muncul karena kelopak mata maupun jarinya tak berhenti bergerak. Namun, dokter yang berjaga di sana menyampaikan jika itu terjadi akibat fungsi otaknya yang sudah rusak. Sebenarnya tak ada lagi harapan baginya untuk sembuh. Sekalipun berhasil sadar, dapat dipastikan Kenya akan kehilangan ingatannya. They make sounds, you think they're dreaming, but they're not. It's just, she comes back, she may not remember how to speak, let alone who shot her. Keesokan harinya, Willy menghadiri acara Thanksgiving di kediaman Nikki. Di tengah kebahagiaan, salah satu saudaranya ada yang nyeletuk soal insiden di persidangan kemarin. Dan karena merasa diremehkan, Willy langsung memberikan pembelaan dengan mengatakan kalau kasus itu akan kembali dia menangkan. Masalahnya hal ini tidak sejalan dengan janjinya kemarin. Pantas saja jika Nikki langsung mengamuk. Semua orang tahu kok kalau kasus ini adalah jebakan. Itulah alasan mengapa Nikki mewanti-wanti supaya Willy menurunkan egonya. You lied to me, it doesn't work with me. No, I didn't lie to you. Whether or not you can do what you're told. I told Bert this was over. Karena jika tidak karirnya akan tamat, tapi ya percuma menasehati orang yang keras kepala. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Willy tiba-tiba dihampiri oleh detektif Ted. Kedatangannya ke sana tak lain untuk menawarkan sebuah solusi, di mana dibanding capek-capek cari senjata pembunuhan kemarin, bagaimana jika mereka manipulasi saja alat buktinya? Lagi pula semua orang tahu kok jika Bram memang bersalah. Anyway, rekaman CCTV di penginapan kemarin akhirnya berhasil Willy dapatkan. Sayangnya hal itu tidak cukup untuk jadi alat bukti. Apa yang Bram lakukan di sana sah-sah saja di hadapan hukum. Detektif Flores sempat mengatakan ini adalah bukti yang valid. Karena setelah melihat istrinya selingkuh, mungkin saja Bram tersulut emosi hingga melepaskan tembakan. Namun Willy menganggap rekaman ini tak menunjukkan adanya konflik sehingga percuma jika ditunjukkan ke hadapan hakim. he's a psycho we just caught on tape. I don't have motive unless I have him, and I don't have face, so I don't. Lawyer shit. It is lawyer shit. Malam itu ketika Willy sudah hampir putus asa, tiba-tiba Ted nelepon dan menyampaikan kalau diam-diam dia sudah menaruh alat bukti palsu kemarin di halaman rumah Bram. Jika memang ingin memenangkan kasus ini, Willy cukup berpura-pura menemukannya. Jujur saja, tawaran tersebut cukup menggiurkan, apalagi sidang akan dilaksanakan esok hari. Sebelum berangkat ke pengadilan, Willy memanggil sekretarisnya ke ruangan. Jika memang tak ada lagi cara untuk memenangkan persidangan nanti, dia berencana untuk menggunakan alat bukti palsu tersebut. Pokoknya begitu teleponnya berdering, Mona harus segera masuk ke ruang sidang dan berpura-pura kalau polisi baru saja menemukan senjata pembunuhannya. Are you alright? Could you sit outside the courtroom
inside and whisper something in my ear about. You found it. Para wartawan sudah tak sabar menantikan bagaimana kelangsungan dari kasus ini. Karir Willy benar-benar dipertaruhkan. Kacaunya. Begitu persidangan dimulai, tiba-tiba Bram mengajukan interupsi. Seminggu terakhir ternyata dia sudah menyelidiki berbagai pasal dan secara hukum harusnya jaksa tak boleh menahannya lebih lama lagi, kecuali mereka berhasil menemukan alat bukti baru. Willy kehabisan kata-kata sampai minta waktu agar dibiarkan mengecek ponselnya. I have a moment, Your Honor. Accordingly, I move for a judgment of under the California Penal Code Section 1118.1. Tak ada lagi cara untuk memenangkan kasus ini kecuali dengan berpura-pura berhasil menemukan senjata pembunuhannya. Alhasil, Willy adalah sosok yang idealis. Walaupun jelas-jelas telah dijebak, dia tetap tak berani bermain kotor. Alhasil, hakim langsung membubarkan kasus tersebut. Bram dinyatakan bebas dan putusan itu punya dampak besar bagi banyak orang. Salah satunya adalah Ted. Makanya tak lama setelah persidangan berakhir terdengar suara tembakan dan ternyata Ted sepertinya tak tahan lagi menahan malu setelah pengadilan menyatakan Bram tak bersalah. Melihat hal itu, Bram hanya tersenyum lebar, merasa puas karena tujuannya sudah tercapai. Oh iya, setelah dinyatakan bebas, polisi juga langsung mengembalikan senjata yang disita kemarin. Entah kenapa, tapi Willy sepertinya masih berharap Kenya bangun dari koma. Makanya malam itu dia menghabiskan waktunya di rumah sakit. Namun keesokan paginya tiba-tiba Bram datang berkunjung. Mr. Beecham, what a surprise. Now, let me guess, you've got religion or something, haven't you? You found God. Uniknya sebelum keduanya berpisah, ia menyampaikan sebuah pesan tersirat yang menandakan kalau sebentar lagi Kenya juga akan mati di tangannya. Satu-satunya alasan mengapa Kenya masih bernafas sampai saat ini, tak lain karena bantuan mesin yang menempel di tubuhnya. Dokter sudah lepas tangan sehingga pihak keluarga diizinkan untuk menentukan apakah masih ingin mempertahankannya atau tidak. Hey, what's going on? Step outside, please. Look, I got a court order. Step outside. I got a... Willy coba mencari cara supaya Bram tak mengambil keputusan tersebut. Ia bahkan coba minta tolong ke Nikki supaya mau membantunya. Namun ceritanya itu terdengar tak masuk akal. Orang-orang bahkan beranggapan dia sedang depresi karena tak bisa menerima kekalahan. Willy juga coba minta tolong ke atasannya. Namun Joe malah menginfokan kalau pagi ini Bram baru saja melayangkan gugatan padanya. Intinya Willy dianggap gila dan coba menyakitinya saat bertemu tadi di rumah sakit. Sehingga mulai saat itu juga dia tak boleh lagi menemui Bran tanpa persetujuan pengadilan. Walaupun sudah ditolak sana-sini, Willy masih belum menyerah. Kali ini dia coba mendatangi ayah Nikki yang kebetulan adalah seorang hakim dan meminta supaya diberikan kuasa untuk menunda keputusan Bram. Sayangnya, semua sudah terlambat karena setibanya di rumah sakit dokter sudah mulai mencabut alat medis yang terdapat di tubuh Kenya. Beberapa hari kemudian, Joe menyambangi kediaman Willy dan mengajaknya supaya mau kembali bekerja di kejaksaan. Ya, insiden kemarin menghancurkan reputasinya. Dibanding menanggung malu, ia lebih memilih untuk pensiun dini. Sebagai atasan, Joe hanya bisa menasihatinya supaya jangan terlalu berlarut dalam kesedihan. You belong in the prosecutor's office. I'll give a no, thank you. We all lose. Oh, you know, if it makes you feel any better. Technically, you let a man get away. For what it's worth. Sampai saat ini, Willy masih saja memandangi rekaman CCTV kemarin. Penasaran apa sebenarnya tujuan Bram datang ke hotel tersebut jika memang sudah tahu istrinya selingkuh? Untuk apa dia menyelinap masuk ke kamarnya? Singkat cerita, malam itu ketika Willy menghabiskan waktu bersama detektif Flores, terjadi sebuah insiden yang secara tidak sengaja membuatnya berhasil menyadari di manakah selama ini senjata pembunuhan itu disimpan. Bram tiba-tiba nelpon dan mengabarkan kalau dirinya akan berlibur ke luar negeri. Nah, sebelum berangkat, dia ingin memberikan Willy sebuah hadiah perpisahan. Namun, sepanjang nelepon, Willy terlihat sibuk membuka berkas-berkas hasil persidangan kemarin untuk memastikan teorinya.
Malam itu juga Willy mampir ke kediaman Bram untuk mengambil hadiah yang dijanjikan. Berhubung si tuan rumah masih sibuk berkemas, ia pun dipersilakan menunggu di ruang tengah sekaligus supaya bisa melihat hadiah yang dimaksud. Namun bukannya duduk tenang, Willy malah membuka laci dan mengambil senjata yang kemarin sempat diduga sebagai alat bukti pembunuhan. Willy pun mulai menjelaskan temuannya tadi. Jadi ketika HP-nya bertukar dengan detektif Flores, dia menyadari kalau kemungkinan situasi yang sama juga terjadi pada senjata yang Ted gunakan dalam pembunuhan ini. Good evening, Woody. Really, really nice of you. It's the preferred etiquette when declining a gift. Sejak awal dia mampir ke hotel bukan untuk memastikan perselingkuhan istrinya, tapi untuk menukarkan senjatanya dengan milik Ted. Kebetulan jenisnya sama percis. Uniknya, setelah pistol itu dia pakai, menukarnya kembali ketika Ted sedang sibuk mengecek kondisi Kenya yang terbaring di atas lantai. Pantas saja jika pelurunya tak sesuai dengan yang berada di rumah tersebut. Someone's eyes and shoot them, if you know what I mean. A certain kind of strength. Yes, you know that, wouldn't you? Trik sederhana itu berhasil menipu polisi, jaksa maupun hakim. Willy sangat menyayangkan karena baru menyadarinya sekarang. Soalnya secara hukum, seseorang tidak bisa didakwa 2 kali dengan pasal yang sama. Uniknya lagi, walaupun sudah berhasil menemukan alat bukti pembunuhannya, sistem banding tak berlaku bagi kasus ini. Karena sejak awal Bram memilih bersidang tanpa didampingi oleh pengacara. Makanya putusannya dianggap bersifat final. Karena merasa sudah di atas angin, Bram tak ragu lagi untuk mengakui perbuatannya. These little gifts, if you know what I mean. I know exactly what you mean because the one on your wife's head. Nicely done, Wooly. Regular chain of evidence. Namun, inilah momen yang Willy tunggu-tunggu. Karena ternyata masih ada cara untuk menyeretnya ke pengadilan. Sejauh ini, Bram hanya didakwa dengan pasal percobaan pembunuhan. Soalnya kala itu korbannya memang belum mati. Nah, berhubung Kenya sudah meninggal akibat persetujuannya, kini dia bisa didakwa dengan pasal pembunuhan. Siapa yang menyangka sejak awal Willy datang ke sana bersama kepolisian. That's murder. That's homicide first degree. Fuck out of my house. I just don't know why you didn't let it go. Alhasil Bram langsung ditahan saat itu juga. Dan kacaunya lagi, kali ini alat bukti pembunuhannya sudah berhasil mereka kantongi. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian persidangan pun digelar. Tentu saja Bram tak bisa lagi berlagak jagoan, bahkan kali ini dia harus menyewa belasan pengacara untuk membelanya. Very well. We will now proceed. Dan dengan begitu, film pun tamat.